Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Saat itu ketua klan naga mengingatkan, dengarkanlah setelah masuk ke dalam, terutama dua anggotanya. Jika Ne Feng tidak ada, dengarkan instruksi adik kelima. Setelah hal itu, terlihatlah portal menuju alam rahasia Zhen Yuan terbuka dengan bergeraknya akar pohon di sana. 知道了，大哥。 Kemudian Ne Feng dan yang lainnya mengubah wajah mereka dengan pil pengubah wajah. Terlihatlah satu persatu dari klan Laut Barat memasuki portal menuju alam rahasia Zhen Yuan. Sementara Ne Feng menanyakan kepada Aomang, apakah saudara Aomang punya topi jerami? Aomang langsung memberikannya kepada Ne Feng. Kemudian Ne Feng dan anggota klan naga yang telah merubah wajah masuk ke alam rahasia Zhen Yuan melalui portal. Setelah hal tersebut, Ne Feng mendarat di alam rahasia. Ia pun langsung membuka peta yang ternyata ia berada di tempat terjauh, yaitu Gunung Kuiyuan. Sebaiknya Ne Feng segera bergabung dengan yang lainnya. Ia juga langsung memakai topi jeraminya. Namun tiba-tiba saja Ne Feng bersembunyi karena ada sesuatu yang mendekat, dan ternyata itu adalah seseorang yang sedang dikejar-kejar oleh orang dari sekte lain. Praktisi itu pun diancam oleh dua orang itu untuk segera serahkan buah rohnya dan akan menjaga mayatnya tetap utuh. Namun praktisi wanita tidak mau menyerahkannya karena benda tanpa pemilik siapapun dapat memilikinya. Jika terus mengganggu, ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kata-katanya pun direspon oleh praktisi wanita dari sekte Laut Barat. Ketika itu Mier penasaran apakah punya kemampuan untuk mengintimidasi. Hingga akhirnya salah satu dari mereka pun menyerang praktisi wanita itu dengan cakar kekuatan. Ditegaskan salah satu di antara mereka bahwa Bai Tian adalah orang terkuat di antara ketiga klan. Tidak ada yang bisa mengalahkannya di ranah yang sama. Bahkan Mior juga menyuruh agar bersikap lembut kepada praktisi wanita itu. Tidak menyenangkan jika mereka mati di sini. Di sisi lain terlihat Ne Feng mengetahui bahwa orang-orang ini, satu ada di ranah 1 tingkat 6, 2 tingkat 6, dan ini cukup merepotkan. Kembali kepada mereka, terlihat praktisi wanita menyerang Bai Tian. Terjadilah pertarungan pedang di antara mereka berdua. Namun ketika Bai Tian akan menyerang secara diam-diam, Ne Feng langsung muncul dan melindungi praktisi wanita. Ia mengatakan, serangan diam-diam bukanlah kebiasaan yang baik. Direspon oleh praktisi wanita itu bahwa tanpa Ne Feng pun mereka tidak bisa menyakiti dirinya. Dikatakan oleh salah satu dari 3 klan utama, ternyata orang ini hanyalah praktisi martial science tingkat 3. Ketika itu bahkan Nona Mier menyampaikan, Ne Feng memakai tudung, pasti karena mukanya jelek. Hingga akhirnya Nona Mier pun dan yang lainnya bekerja sama untuk menjatuhkan Ne Feng dan praktisi wanita tersebut. Terlihat Nona Mier menggunakan kekuatan seperti akar berambat untuk menyerang Ne Feng. Terlihat Ne Feng berhasil menghindari serangan dari Nona Mier. Ketika itu Ne Feng menyadari bahwa ia tidak boleh berlama-lama. Ia pun langsung naik ke atas dan meledakkan kekuatannya. Sembari membuat segel tangan, ia pun nampaknya akan mengeluarkan tekniknya untuk menyerang. Melihat hal itu, Nona Mier bereaksi dengan menyerang Ne Feng dengan akar berambatnya. Namun terlihat Ne Feng bersiap dengan tangan di dahinya, dan ia pun mengeluarkan kesadaran suci Aurora untuk menyerang Nona. Kesadaran suci Aurora itu pun hampir saja menyerang Nona. Tapi untungnya saja Nona dilindungi oleh praktisi pria yang membuat tameng untuk menahan serangan dari Ne Feng. Yang pada akhirnya mereka berdua pun terpental oleh serangan Ne Feng.
Saat itu Bai Tian bertanya-tanya siapa sebenarnya Ne Feng ini. Bagaimana bisa tadi Ne Feng naik ke tingkat 3 ranah martial science, yaitu dalam waktu yang singkat. Dijelaskan oleh Ne Feng bahwa ia punya hubungan keluarga dengan kuil Hao Tian. Mendengar itu, mereka bertiga pun terkejut dan mereka juga tahu serangan barusan adalah gerakan kuil Hao Tian yang adalah kesadaran suci Aurora. Terlihat Nona Mi Er menyadari bahwa ibunya pernah bilang kedua bangsawan itu berstatus tinggi, tidak boleh menyinggungnya. Kemudian Bai Tian memperkenalkan dirinya, ia dari klan Harimau Utara, juga memperkenalkan dua rekannya yang adalah Lang Du dari klan Serigala Darah dan Nona Hua Mi Er dari klan Segudang Bunga. Bai Tian mempertanyakan apakah Ne Feng punya bukti bahwa Ne Feng adalah orang yang berstatus tinggi di kuil Hao Tian. Kemudian Ne Feng langsung memperlihatkan lencana kuil Hao Tian yang itu adalah replikanya, yang ternyata itu adalah token Hao Tian. Disampaikan oleh Bai Tian bahwa ayahnya menyuruhnya agar menuruti perintah dari Ne Feng yang adalah orang penting di kuil Hao Tian, dan ia diperintahkan agar menuruti perintah Ne Feng, yaitu begitu memasuki alam rahasia, dan tidak menyangka akan bertemu dengan Ne Feng secepat ini. Bai Tian mempertanyakan bolehkah ia bertanya apa hubungan Ne Feng dengan leluhur Hao Tian. Namun ditegaskan oleh Ne Feng berani menggali privasinya itu adalah tindakan yang lancang. Disampaikan oleh Ne Feng bahwa ia menemui kalian di sini untuk masalah serius, bukan untuk buang-buang waktu memperebutkan buah roh. Jika kalian berani merusak rencana besar kami, maka kalian dapat menanggung akibatnya. Nona Mi Er merayu Ne Feng agar tidak marah. Mereka diteleportasi ke tempat di mana ada buah roh dan tidak bermaksud menunda. Direspon oleh Ne Feng, berhentilah bersikap centil. Lebih baik beritahu semua orang untuk berkumpul di rawa Nether, dan Ne Feng akan segera menyusulnya. Dikatakan oleh Lang Du bahwa di rawa itu banyak makhluk beracun. Ditegaskan oleh Ne Feng bahwa apakah kalian tidak ingin menuruti perintahnya, dan akhirnya mereka bertiga pun mengerti dan akan segera pergi. Ketika itu Ne Feng diberitahu oleh bocil imut agar Ne Feng sebelum pergi ke kolam teratai, pergilah ke gunung di utara dulu. Ketika itu Ne Feng mengatakan ia senang bertemu dengan praktisi wanita itu dan ia pun pamit pergi. Setelah hal itu, praktisi wanita menyerahkan buah rohnya sebagai tanda terima kasih karena Ne Feng telah menyelamatkan dirinya. Namun Ne Feng mengembalikannya lagi karena itu tidak perlu. Praktisi wanita tahu bahwa Ne Feng menipu mereka karena mereka pergi ke timur, tapi Ne Feng malah pergi ke utara. Ia pun mengira sesuatu dengan Ne Feng. Hingga akhirnya praktisi wanita itu pun mengikuti Ne Feng secara diam-diam. Terlihat Ne Feng menyadari bahwa ia diikuti oleh wanita itu. Ia pun langsung bersembunyi di atas pohon. Sementara praktisi wanita mencari di mana Ne Feng. Cepat sekali Ne Feng menghilang. Ia pun mencari di manakah Ne Feng berada. Ketika itu disampaikan oleh Ne Feng mengapa wanita ini terus mengikutinya. Setelah melihat Ne Feng berada di atas pohon, wanita itu menjadi heran. Mengapa Ne Feng sekarang justru kembali ke ranah tingkat 3 martial science? Disampaikan oleh praktisi wanita itu bahwa Ne Feng memodohi mereka juga dirinya. Ditegaskan oleh Ne Feng, ia memang berhubungan dengan kuil Hao Tian. Adapun hal yang lainnya ada yang asli dan palsu. Dikatakan oleh praktisi wanita, jika tebakannya benar, Ne Feng berasal dari Gunung Naga Terbang, atau orang ini adalah martial genius yang adalah Ne Feng. Ditanyakan oleh Ne Feng apakah praktisi wanita membenci orang-orang itu, yang adalah dari ketiga klan utama. Dijawab oleh praktisi wanita, bahkan ia tidak mengenal mereka. Dengar-dengar meskipun Ne Feng baru berusia 30 tahun, telah mencapai ranah martial science tingkat 3 dan menghabisi Hao Ye yang adalah martial science tingkat 5.
dan ia ingin menantang Nefeng. Disampaikan oleh Nefeng bahwa orang yang bernama Nefeng itu tidak ada di sini dan bisa mencari Nefeng di tempat lain. Meski mengatakan seperti itu, praktisi wanita tetap mengikuti Nefeng dan terlihat Nefeng masuk ke sebuah tempat yang terdapat formasi segel yang mungkin itu adalah jebakan. Terlihat mereka berdua pun menyadari bahwa kabut mulai tebal. Nefeng yang tahu bahwa wanita ini terus mengikutinya. Disampaikan oleh praktisi wanita bahwa Nefeng bukan pemilik jalan ini. Ia bisa mengambil pergi kemanapun sesuai yang ia inginkan. Ketika itu praktisi wanita melihat di tengah danau ada bunga roh langit beku. Dikira wanita itu bahwa bunga itu sudah lama punah. Ia pun berniat membawanya kembali untuk gurunya dan gurunya pasti akan menyukainya. Ia pun langsung mengambil bunga itu dengan kekuatannya. Namun setelah mengambilnya, tiba-tiba saja getaran terjadi di sana dan tanpa disangka ada serangan yang entah dari mana menyerang praktisi wanita itu. Serangan itu pun telak mengenai praktisi wanita tersebut sampai ia terpental lalu diselamatkan oleh Nefeng. Nefeng pun berhasil menangkap wanita itu juga mengambil bunganya. Ketika berada di depan Nefeng, Nefeng pun mencium bau parfum dan ketika wanita itu sadar, ia pun menjadi malu dan menjauhkan dirinya dari Nefeng. Kemudian tanpa sadar, bunga beku itu pun malah diserap oleh Nefeng. Ditambah lagi muncullah ular besar yang berwarna hijau. Hingga akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk melarikan diri. Namun mereka berdua justru menginjak formasi jebakan yang membuat batu-batu bermunculan di sekitar mereka. Praktisi wanita tahu bahwa ini adalah formasi ribuan batu. Ternyata ular itu juga bisa menggunakan formasi. Ular itu pun melilit di salah satu batu tersebut dan meraung ke arah Nefeng dan akan menyerang mereka berdua. Namun pastinya Nefeng melawan ular besar itu dengan serangan pedangnya. Meski begitu, ular tersebut masih bisa menyerang Nefeng. Dikatakan oleh Nefeng, meskipun binatang ini belum berevolusi, tapi kekuatannya hampir mencapai tingkat 6. Terlihat praktisi wanita akan ikut melawan juga. Akan tetapi terlihat bebatuan yang dibuat oleh ular itu menjadi semacam boneka tempur. Batu boneka tempur itu langsung menyerang praktisi wanita. Sementara itu Nefeng diserang oleh ular besar. Kemudian ia pun langsung mengeluarkan teknik sainsnya untuk menyerang ular besar. Ditambah lagi Nefeng juga diserang oleh boneka batu yang dikendalikan oleh ular besar tersebut. Nefeng pun langsung membalas serangan tinju batu itu dengan kekuatan pedangnya. Kembali kepada praktisi wanita yang berhasil mengalahkan boneka batu yang sedang ia hadapi. Kemudian Nefeng datang dan menyuruh agar praktisi wanita untuk mencari mata formasinya, sementara ia yang akan menghentikan ular besar ini. Setelah hal itu, Nefeng mengeluarkan kekuatan naganya untuk menyerang ular besar tersebut, hingga akhirnya terjadilah benturan kekuatan di antara mereka. Nefeng jelas tahu bahwa ular besar memiliki kesadaran. Ia pun menyuruh agar ular itu berhenti sekarang dan ia akan membiarkan ular itu untuk hidup. Mendengar hal itu, ular tersebut justru menangis. Hal itu membuat Nefeng terkejut. Lalu muncullah kembali boneka batu yang muncul dari formasi. Sementara praktisi wanita mengeluarkan teknik tebasan 3 immortal terbang dan ia pun berhasil menemukan mata formasinya. Namun ketika itu ia diserang oleh 2 boneka batu sekaligus, yang pada akhirnya wanita itu berhasil menghancurkan formasi yang mengendalikan batu tersebut, dan batu itu pun menjadi tidak berdaya. Setelah hal itu terlihat ular besar masih menangis dan tiba-tiba saja ia berubah menjadi ular kecil yang imut.
ketika praktisi wanita akan mengejarnya. Ia diingatkan oleh Nefeng bahwa sekarang sudah aman, tidak perlu mengejar ular tersebut. Selain itu, sepertinya ular itu tidak berniat jahat, namun ditegaskan oleh praktisi wanita bahwa ular itu mencoba menghabisi mereka berdua dengan formasi ini. Dan Nefeng juga terlalu lembut. Akan tetapi disampaikan oleh Nefeng kemungkinan bahwa ular itu menyerang mereka untuk melindungi bunga roh dingin. Dan kita mencuri bunga itu terlebih dahulu. Wajar jika ular tersebut bertindak seperti itu. Dikatakan oleh praktisi wanita melihat Nefeng membantunya tadi, ia pun mengajak mari bagi rata bunga rohnya. Namun ketika itu Nefeng mengingat bahwa bunga dingin justru diserap oleh dirinya sendiri tanpa disadari. Hingga akhirnya Nefeng akan memeriksanya apakah ia bisa mengeluarkan dari tubuhnya. Kemudian Nefeng duduk dan bermeditasi. Ia pun masuk ke alam bawah sadarnya. Ia pun mencari Xiao Jiu yang adalah bocil imut. Lalu bocil imut pun muncul dan mengatakan, apa yang dicari oleh Nefeng ada di sana. Terlihat ketika Nefeng akan mengambil bunga itu, bunga itu justru tidak mau diambil olehnya. Dijelaskan oleh bocil imut bahwa bunga itu lari ke dalam sini sendiri. Ditambah lagi ia tidak ada urusannya dengan bunga tersebut. Yang dimaksud oleh bocil imut adalah bunga tersebut memilih Nefeng sendiri. Dikatakan oleh bocil imut bahwa bunga ini memiliki kelemahan, tapi begitu disembuhkan ia memberikan banyak manfaat bagi Nefeng. Dan Nefeng tidak dapat mengeluarkan bunga itu sekarang. Tidak peduli seberapa banyak Nefeng mencoba untuk mengambil bunga itu. Bocil imut menyuruh Nefeng untuk pergi ke utara dan akan menemukan kolam itu. Bisa menekan luka dalam Nefeng setidaknya selama 6 bulan. Dengan begitu kita akan punya banyak waktu untuk menemukan pengobatan akar. Kemudian setelah Nefeng bangun dari meditasinya, ia pun mengatakan kepada praktisi wanita bahwa ia tidak bisa mengeluarkan bunganya dan ia pun akan menebusnya dengan hal lain. Terlihat ketika itu Nefeng meminta tangan dari praktisi wanita dan akhirnya mereka pun berpelukan di sebuah taman bunga. Namun ternyata itu prediksi dari pikiran praktisi wanita saja yang mengira bahwa Nefeng akan melakukan itu. Hingga akhirnya ia pun berkata tidak usah. Lalu Nefeng pun pamit pergi karena ada urusan lain. Melihat Nefeng menuju arah berbahaya, praktisi wanita mengingatkan bahwa arah itu berbahaya. Mengapa Nefeng masih pergi? Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk mengikuti Nefeng kembali. Ditanyakan oleh Nefeng mengapa wanita ini mengikutinya lagi. Disampaikan oleh praktisi wanita, ia tidak ingin melihat Nefeng pindah alam. Bagaimanapun juga mereka berdua telah melewati bahaya bersama. Nefeng menanyakan siapa nama dari praktisi wanita ini. Ternyata praktisi wanita ini bernama Feng Shuang. Kita sebut saja Nona Feng Shuang. Nefeng pun pastinya tidak ingin ketahuan dan menyebut namanya Xiao Tiao. Mendengar nama itu, Nona Feng bertanya-tanya, apakah benar orang ini bukanlah Nefeng? Bahkan jika bukan Nefeng, ia pasti akan menemukan Nefeng dan mengikuti Xiao Tiao ini. Kemudian mereka berdua pun tiba di sebuah gua dan juga memasukinya. Ternyata di dalam gua tersebut ada kolam yang disebutkan oleh bocil imut yang dapat bisa menekan luka dalam Nefeng selama 6 bulan. Ditanyakan oleh Nona Feng apakah kolam itu sangat penting bagi Xiao Tiao. Disampaikan oleh Nefeng bahwa roh ular mungkin bersembunyi di sini. Sebaiknya mereka berhati-hati. Terlihat Nefeng menginjak sebuah formasi dan tiba-tiba saja pintu di sana pun menjadi tertutup. Kemudian muncullah formasi guntur yang menyerang mereka berdua. Pastinya mereka berdua menghindarinya. Ditambah lagi kata Nona Feng. Guntur ini bahkan yang ada di ranah 39 pun tidak dapat bertahan jika terkena serangan guntur ini. Dijelaskan oleh Nefeng, ular itu dengan energi spiritual yang terbatas.
Kenapa bisa membuat formasi tingkat tinggi? Terlihat ketika mereka berdua akan tersambar guntur, Nefeng membuat tameng kekuatan agar melindungi mereka berdua. Nefeng mengatakan, akankah seseorang mencoba menghabisi mereka berdua hanya demi sekuntum bunga? Takutnya segalanya tidak sesederhana itu. Nefeng melihat bahwa formasi itu berputar lebih cepat. Nona Feng yang tidak suka diam saja, ia pun bergerak untuk menyerang formasi tersebut. Ia pun seperti mengumpulkan kekuatannya untuk melawan formasi guntur, yang pada akhirnya ia pun terpental oleh kekuatan guntur tersebut, yang berakhir ia pun ada di atas tubuh Nefeng. Menyadari itu, Nona Feng pasti langsung menyingkir dari tubuh Nefeng. Sementara Nefeng baru menyadari bahwa ternyata Nona Feng adalah seorang wanita, yang sebelumnya ia sangka bahwa Nona Feng adalah seorang laki-laki. Terlihat Nefeng melindungi Nona yang akan terkena guntur, yang pada akhirnya Nefeng tidak bisa mempertahankan wajahnya dan ia pun menampilkan wajahnya yang asli. Melihat wajah Nefeng, Nona Feng mengingat poster buronan dan ia pun mengatakan bahwa benar saja bahwa orang ini adalah Nefeng. Lalu tiba-tiba saja ada suara yang berbicara. Bahkan Kaisar bela diri surgawi pun tidak bisa mendapatkan sesuatu yang tersembunyi di sini. Kemudian muncullah seperti avatar roh iblis di sana. Ia pun menantang mereka berdua. Ia ingin melihat berapa lama kalian bisa bertahan di sini. Terlihat Nefeng menghindari guntur yang dikeluarkan oleh formasi tersebut. Ketika itu ia pun bertanya-tanya mengapa pil pengubah wajahnya kehilangan efek dan kembali ke wajah aslinya. Kemudian Nona Feng menahan serangan guntur dengan pedangnya. Ia pun mengatakan akan menyelesaikan masalah ia dan Nefeng nanti. Terlebih lagi ia akan menyelesaikan formasi guntur ini terlebih dahulu. Kemudian Nona Feng langsung mengeluarkan tekniknya, yaitu hubungan angin ribuan mil menyerang ke arah guntur tersebut. Yang pada akhirnya guntur itu justru berubah menjadi avatar roh yang sangat besar, memiliki tanduk dan juga memegang palu. Avatar roh tersebut ternyata ada dua, hingga akhirnya Nona Feng menyerang dua avatar roh tersebut. Akan tetapi justru dua avatar roh itu menyerang langsung ke arahnya. Terjadilah benturan kekuatan hebat di antara mereka, dan akhirnya Nona Feng pun terlempar oleh serangan dua avatar roh itu. Sementara Nifang berhasil menyelamatkan Nona Feng, lantas ia mengeluarkan teknik Phoenix-nya untuk menyerang. Serangan Phoenix dari Nefeng pun berhasil mengalahkan dua avatar roh besar tersebut. Setelah hal itu, terlihat Nona Feng yang sedang dipangku oleh Nefeng. Ia pun seperti terpesona oleh kegantengan Nefeng. Setelah mendarat, Nefeng menanyakan, ternyata Nona Feng bisa menemukan mata formasinya. Dijawab oleh Nona Feng, ia bisa mencobanya, tetapi akan memakan waktu. Nefeng tidak masalah dengan waktu, ia pun akan melindungi Nona Feng. Setelah itu, Nefeng mengeluarkan kekuatannya di sana dan membuat semacam tameng agar melindungi mereka berdua. Nona Feng mengetahui bahwa Nefeng ada di tingkat 6. Kemudian ia pun mengeluarkan sesuatu untuk menemukan mata formasinya. Ternyata setelah mengetahuinya ini adalah mata formasi ganda, Nona Feng memberitahu Nefeng bahwa ada dua formasi, satu di sudut barat laut dan satu lagi di tenggara. Hingga akhirnya Nefeng akan mengurus bagian barat laut. Hingga akhirnya Nefeng akan mengurus bagian barat laut, sedangkan Nona Feng bagian tenggara. Mereka berdua pun berlari untuk memecahkan mata formasi, sembari menghindari serangan guntur di sana. Di sisi lain terlihat avatar iblis, ia pun mengatakan sepertinya ia meremehkan mereka berdua. Tapi sayangnya semuanya sudah berakhir, dan ia pun merubah formasi gunturnya menjadi warna merah dan juga mengeluarkan serangan guntur api merah. Serangan guntur tersebut langsung menyerang mereka berdua.
Namun mereka berdua melindungi diri dengan tameng kekuatan. Kemudian lanjut Nefeng mengeluarkan kekuatan naganya untuk menyerang mata formasinya dan berhasil menghancurkannya. Akan tetapi serangan guntur selanjutnya terlihat Nefeng akan terkena serangan guntur tersebut, tapi muncullah tanduk naga dari dalam diri Nefeng dan menghalangi serangan guntur itu. Hingga pada akhirnya formasi guntur itu pun tiba-tiba saja menghilang sebab oleh kekuatan dari tanduk naga. Ketika itu Nefeng mengetahui bahwa tanduk naga menjadi berbeda setelah menyerap kekuatan petir. Sementara itu terlihat avatar iblis tersebut berubah menjadi praktisi. Ia pun menanyakan Nefeng, bukan dari klan naga, mengapa memiliki tanduk naga. Dijawab oleh Nefeng, tanduk ini milik leluhur gunung naga terbang, sedangkan keturunannya lah yang memberikannya kepadanya. Nona Feng membisikkan kepada Nefeng bahwa ia tidak tahu tingkat kultivasi praktisi ini. Direspon oleh Nefeng, mungkin itu bukan bentuk aslinya. Di sisi lain, praktisi tersebut mengatakan barang yang begitu penting, mengapa mereka memberikannya kepada manusia? Dijawab oleh Nefeng bahwa ia bisa saja berbohong, tapi tanduk naga tidak akan bisa. Kemudian Nefeng bertanya siapakah praktisi ini dan apa hubungannya dengan ular kecil yang menangis sebelumnya. Sementara itu tiba-tiba saja ular kecil pun muncul dan mendekat kepada praktisi itu. Sedangkan praktisi itu mengatakan bahwa itu bukan urusan Nefeng. Ia pun marah karena Nefeng mencuri bunganya dan juga melukai ularnya. Dan ia harus memberikan pelajaran kepada Nefeng. Direspon oleh Nona Feng bahwa itu hanyalah sekuntum bunga dan kami dapat memberikan kompensasi. Apakah harus mengatur formasi yang mematikan bagi mereka berdua? Namun dijawab oleh praktisi itu bahwa ia suka hal itu. Nefeng mengatakan bahwa formasi skala besar seperti itu tidak dapat dibangun dalam satu hari. Ia pun menduga bahwa praktisi ini merencanakan hal lain. Hal itu pun dibenarkan oleh praktisi tersebut, tapi sayang sekali Nefeng tidak berbakat dalam seni formasi, sedangkan Nona Feng bisa menemukan mata formasinya. Ia pun menyuruh kembalikan bunga roh pembeku langit dan Nefeng bisa pergi dari sini. Ditegaskan oleh Nefeng bahwa ia tidak bisa mengeluarkan bunganya. Ketika itu praktisi tersebut diberitahu oleh ularnya bahwa bunga itulah sendiri yang memilih Nefeng. Mendengar hal tersebut, praktisi langsung mendekati Nefeng dan tidak percaya. Akhirnya ia pun merelakan bunga tersebut karena mungkin kehendak Tuhan, dan ia pun bisa hidup sendirian dengan baik. Ditambah lagi ia pun merelakan ularnya untuk bersama Nefeng karena bunganya juga ada pada Nefeng. Hal itu pun membuat ular kecil menjadi sedih dan mereka berdua pun menangis di sana. Melihat hal itu, Nona Feng menduga bahwa mungkinkah ular roh itu adalah binatang pendamping dari praktisi tersebut karena ular memiliki hubungan simbiosis dengan bunga kuntum tersebut. Sementara itu, praktisi topeng menyuruh agar ularnya jangan menjadi bayi yang menangis. Ia pun merelakan ularnya untuk diberikan kepada Nefeng. Akan tetapi untuk gadis Nona Feng, ia pun tetap di sini. Pastinya Nona Feng menolak perintah dari praktisi tersebut. Dikatakan oleh praktisi topeng bahwa setelah beberapa ratus tahun, ia akhirnya bertemu seseorang yang dapat memecahkan formasi guntur ilahi. Dan ia pun tidak bisa membiarkan Nona Feng pergi. Lantas ia pun menyerang ke arah Nona Feng. Nona Feng merespon bahwa tidak ada yang bisa memaksanya untuk tinggal. Mari kita lihat apakah praktisi topeng itu mampu untuk melakukannya. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Salah satu serangan dari Nona Feng berhasil menghilangkan janggut dari praktisi topeng. Praktisi topeng pastinya marah karena janggutnya telah menghilang. Ia pun langsung menyerang Nona Feng kembali. Terjadi pertarungan cepat di antara mereka berdua. Sementara Nefeng bergumam bahwa bunga tersebut kebetulan masuk ke dalam tubuhnya. Ditambah lagi kebetulan juga mereka berdua datang ke sini. Dan ia pun bertanya-tanya sebenarnya apa yang dilakukan oleh praktisi ini di tempat tersebut.
Kemudian Neveng menanyakan apakah praktisi topeng itu adalah tuan dari ular kecil. Dijawab oleh ular kecil ternyata bukan. Neveng menanyakan kembali apakah praktisi itu dikurung atau disegel di tempat ini. Hal itu pun dibenarkan oleh ular kecil, bahwa praktisi tersebut disegel di tempat ini. Di saat pertarungan praktisi topeng dan Nona Feng, Neveng mengatakan ia tahu bahwa senior topeng ingin bebas. Mengapa tidak menenangkan diri dan berbicara? Direspon oleh praktisi topeng bahwa kecuali Neveng bisa menumbuhkan janggutnya kembali. Hal itu pun mendapat respon dari Nona Feng bahwa itu hanyalah janggut palsu. Ditambah lagi senior topeng telah membuatnya jatuh berkali-kali. Bahkan jika mencabut semua rambut senior topeng itu juga tidak akan cukup. Neveng yang melihat pertarungan mereka berdua terus berlanjut, Neveng ingin meminjam niat pedang dari bocil imut untuk dikeluarkan. Hingga akhirnya Neveng mengeluarkan niat pedang yang ia pinjam dari bocil imut. Melihat niat pedang tersebut, mereka berdua pun berhenti bertarung. Kemudian senior topeng pun menanyakan apa yang Neveng inginkan. Dikatakan oleh Neveng bahwa saat ia menyelesaikan urusannya, ia akan melakukan yang terbaik untuk mengeluarkan senior topeng dari tempat ini. Ini sebagai kompensasi atas kerugian dari senior topeng. Selain itu, Neveng juga ingin menggunakan kolam spiritual milik senior topeng. Mendengar hal tersebut, senior topeng menjadi terkejut bahwa Neveng mengetahui kolam spiritual ada di tempat ini. Disampaikan oleh Neveng bahwa seorang master memberitahunya bahwa kolam spiritual ada di tempat ini. Mendengar itu, praktisi topeng menduga, mungkinkah Neveng ada hubungannya dengan niat pedangnya? Ia pun menanyakan hal itu kepada ular kecilnya. Namun ular kecil nampaknya juga tidak tahu. Lalu kemudian disampaikan oleh praktisi topeng, selama Neveng berjanji untuk membantunya, maka mereka berdua bisa menggunakan kolam. Akan tetapi direspon oleh Nona Feng bahwa ia tidak bilang bahwa ia akan membantu praktisi topeng, karena ia melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan. Untuk apa ia melakukannya? Sementara praktisi topeng bergumam, ia tidak menyangka bahwa Neveng begitu kuat. Ia harusnya memasang formasi lebih awal dan memaksa Nona Feng untuk tinggal. Melihat praktisi topeng tersebut terus melihatnya, Nona Feng bertanya, mengapa praktisi topeng terus menatapnya? Apakah memikirkan hal yang kotor? Ketika itu Neveng ingin senior memberitahukan situasinya dan juga cara keluar dari tempat ini. Praktisi topeng mengenalkan namanya. Ia bernama Koi Chan, iblis gunung dengan kultivasi 100 tahun. Ia menceritakan waktu itu ia datang ke alam rahasia Zhen Yuan untuk penyelamatnya, tapi malah ia disergap oleh musuh. Jadi ia merubah dirinya menjadi gunung. Akan tetapi mereka menyegel jiwanya dalam formasi pengunci kekuatan. Dan setiap kali alam rahasia terbuka, ular kecilnya yang bernama Suer memikat para praktisi ke sini untuk memecahkan formasinya. Karena jika tidak ada ular kecilnya, maka ia tidak ada harapan untuk keluar. Mendengar itu, Neveng bertanya, jadi senior Koi Chan lah yang mengajari ular kecil ilmu formasi. Hal itu pun dibenarkan oleh senior Kui Chai. Akan tetapi sayangnya ular kecilnya tidak cukup mahir untuk memecahkan formasi. Lalu kemudian dikatakan oleh Nona Feng, kelihatannya senior Kui Chai sudah berusaha begitu keras. Direspon oleh senior Kui Chai bahwa ia akan mengajari Nona Feng semua ilmu formasinya agar Nona Feng bisa membantunya. Nona Feng menanyakan tingkatan master formasi. Ternyata senior Kui Chai tidak terlalu tinggi, hanya tingkat 8. Mendengar hal itu, master formasi tingkat 8. Nona Feng yang mendengar master formasi tingkat 8. Ia mengatakan hanya ada sedikit di seluruh negeri. Disampaikan oleh Neveng bahwa ia tidak tahu banyak soal ini, tapi ini adalah kesempatan belajar yang bagus bagi Nona Feng. Hingga akhirnya dikatakan oleh Nona Feng, karena senior Kui Chai terlihat begitu tulus, ia akan dengan enggan menyetujuinya. Dengan setujunya Nona Feng, senior Kui Chai menjadi senang sampai ia menjatuhkan ular kecilnya tanpa sadar.
Ia menyatakan dengan bimbingannya ditambah dengan bakat Nona Feng akan membuat Nona Feng terkenal dalam 100 tahun. Ditambah lagi kumpulkan beberapa bahan penting sebelum alam rahasia terbuka di waktu berikutnya. Dan Nona Feng yang akan mengurus bahan-bahannya. Sementara Nona Feng bisa fokus dalam ilmu formasinya. Ditanyakan oleh Nona Feng kepada senior, bagaimana cara memperbaiki bunga roh pembeku langit. Diberitahu oleh senior ada di Pulau Dingin Ekstrim, akan tetapi di sana dilindungi oleh formasi kuno yang sangat berbahaya. Ditambah lagi ia pun tidak ingin ular kecilnya mengikuti Nona Feng karena berbahaya. Dan Nona Feng bisa tinggal dan belajar bersama. Hingga akhirnya mereka pun belajar bersama. Setelah hal itu hari-hari pun terus berlalu. Sampai senior mengatakan bahwa sekarang semuanya sudah semua. Ia pun menanyakan apakah mereka berdua sudah ingat semuanya. Ia juga mengingatkan harus terus giat berlatih dan tidak boleh bermalas-malasan. 12 hari tersisa sebelum alam rahasia ditutup waktunya mendesak. Lalu kemudian Nona Feng langsung meloncat ke kolam mata air spiritual. Ia pun berkultivasi di dalamnya. Terlihat ia pun seperti mengumpulkan kekuatan di sekitarnya. Terlihat kekuatan dari mata air spiritual tersebut masuk ke dalam diri Nona Feng untuk menyembuhkan luka dalamnya. Sementara dijelaskan oleh senior bahwa kolam itu berisi energi spiritual langit dan bumi murni. Tidak hanya dapat menepat tubuh, tetapi juga menyehatkan jiwa seseorang yang mengalami cedera serius. Dapat segera pulih di kolam mata air spiritual. Dan biasanya orang normal bisa bertahan paling lama 2 hari atau 3 hari. Ketika itu senior mengatakan kepada Nona Feng bahwa sebelumnya Nona Feng masih bertengkar hebat dengan Nona Feng. Sekarang malah terlihat Nona Feng mengkhawatirkan Nona Feng. Mulai tertarik nih. Bagus dong. Namun Nona Feng berbohong bahwa ia hanya takut Nona Feng mati dan tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Pastinya senior tahu bahwa Nona Feng berbohong. Bahkan kebohongan Nona Feng tidak bisa menipu ular kecilnya. Hingga akhirnya Nona Feng disuruh oleh senior untuk masuk juga ke dalam kolam. Setelah hal itu, Nona Feng merubah penampilannya yang sebenarnya ia adalah seorang wanita cantik dan juga wangi-wangi. Bisa terlihat dari pakaiannya juga. Setelah masuk ke dalam kolam, Nona Feng nampaknya malu-malu di hadapan Nona Feng karena mereka berdua dihadapkan dalam sebuah kolam. Nona Feng seperti gugup. Lalu kemudian Nona Feng mengetahui bahwa sebenarnya Feng Shuang adalah nama palsu. Hal itu dibenarkan oleh Nona Feng bahwa namanya adalah Feng Lei Lei. Karena mereka berdua berbohong soal identitas, akhirnya mereka berdua pun impas. Terlihat Nona Feng sedikit nakal dengan melirik ke arah Nona Feng. Kata Nona Feng ini adalah wanita cantik dan harus didapatkan, kalau tidak rugi dong. Hal itu pun dilihat oleh senior yang hanya bisa tertawa. Setelah keluar dari kolam spiritual, Nona Feng pun dihampiri oleh ular kecil. Nona Feng pun langsung mengambil ular kecil tersebut. Lalu dikatakan oleh senior Kui Chai bahwa Nona Feng bertahan selama 4 hari. Itu adalah potensi yang cukup besar. Namun Nona Feng mengatakan bahwa Nona Feng lebih baik darinya. Padahal ranah Nona Feng lebih rendah darinya, tapi bisa bertahan lebih lama di dalam kolam spiritual. Senior pun mengakui Nona Feng memang mengesankan. Dan ketika mereka berdua ini lelap tidur, tiba-tiba saja terjadi sesuatu getaran yang ternyata Nona Feng sedang berkultivasi, yang menyebabkan getaran tersebut. Lalu kemudian Nona Feng naik ke atas. Terlihat air dari kolam itu masuk ke dalam diri Nona Feng.
Bahkan air dalam kolam itu pun semuanya habis diserap oleh Nefeng. Hal itu pun membuat senior terkejut. Tidak ada setetes pun yang tersisa dari kolamnya. Ia pun menangis seperti anak kecil karena hal itu. Sementara itu Nefeng bergumam bahwa luka batinnya sudah banyak sembuh. Ditambah lagi entah bagaimana ia mencapai ranah tingkat 4. Terlihat senior marah kepada Nefeng, padahal Nefeng ingin berbicara dengannya. Senior pun mengusir mereka berdua karena mereka berdua telah membuat sumpah darah dan yang melanggarnya mempunyai konsekuensi yang mengerikan. Ditambah lagi ia pun memberikan ular kecilnya dan rawatlah dengan baik. Hingga akhirnya mereka berdua pun pamit dan mengingatkan agar senior menjaga dirinya. Terlihat ular kecil nampaknya masih melihat ke arah senior untuk perpisahan mereka berdua. Sementara senior mengatakan bahwa Nefeng adalah monster berbakat. Itu bisa menjadi berkah sekaligus adalah kutukan. Tapi bukan kutukan maling kundang, oke? Sementara itu berpindah ke tempat Xiao Tian dan para anggota klan naga yang sedang menunggu di sebuah pohon. Salah satu dari mereka yang tidak suka dengan manusia. Ia mengatakan sudah ia bilang, manusia tidak bisa diandalkan, tapi kalian tidak mau mendengarkannya. Ditambah lagi ini sudah beberapa hari dan mereka masih belum muncul. Direspon oleh Xiao Wu. Mungkin Nefeng dan yang lainnya mendapat masalah. Namun direspon oleh anggota klan naga lagi. Apakah Xiao Wu bercanda? Bagaimana bisa begitu sangat membela manusia? Lalu kemudian dikatakan oleh Xiao Tian, tidak ada gunanya khawatir. Ketua Xingzhou dan anak buahnya menyergap kami di lembah ekstrim. Dengan kita sendiri pasti tidak bisa mendapatkan anggrek neter. Ketika itu disampaikan oleh Nona Yuyan, bersabarlah, jangan melakukan gerakan apapun sebelum Nefeng kembali. Lalu tiba-tiba saja ada suara yang berbicara agar kalian tidak perlu menunggu Nefeng lagi. Dan ternyata muncullah ketua Xingzhou dan juga 3 sekte utama. Xingzhou bertanya-tanya, mengapa kalian tidak kunjung muncul, ternyata bersembunyi di sini. Ia pun mengatakan, kita adalah kenalan lama setelah kalian meninggoy. Ia juga akan mengirim Nefeng ke dunia bawah. Lantas ia pun mengeluarkan senjatanya untuk menyerang. Direspon oleh salah satu dari klan naga bahwa takutnya Xingzhou tidak akan sanggup untuk melakukannya. Lalu terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua. Lalu kemudian ketika Xiao Tian dan anggota klan naga akan menyerang, salah satu dari bawahan Xingzhou mengatakan, kalian berdua dulu melihat manusia sebagai musuh dan sekarang begitu patuh seperti boneka mereka. Dan itu adalah sebuah kemunafikan. Direspon oleh Xiao Wu, bicara soal kemunafikan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kalian para penjilat? Kemudian Xiao Wu menggunakan tekniknya yang disebut dunia keruh. Area sekitar pun menjadi seperti ruang kesadaran. Lalu setelah salah satu dari anggota klan naga berhasil dipukul mundur, bawahan dari Xingzhou itu pun menggunakan tekniknya, yaitu harimau putih, yang ia sebut harimau putih mengguncang dunia. Ia pun berubah menjadi harimau putih. Xiao Wu mencoba untuk melawannya. Namun pada akhirnya ia pun terpental oleh harimau putih tersebut, yang membuat tekniknya pudar. Lalu kemudian Xiao Tian juga ikut membantu pertarungan. Dikatakan oleh bawahan dari Xingzhou, sebaiknya khawatirkan masalah sendiri daripada orang lain. Sementara itu terlihat Nona Yuyan dijebak oleh formasi oleh bawahan dari ketua Xingzhou. Padahal tadinya Nona Yuyan akan menggunakan teknik pedangnya. Kembali kepada Xiao Tian yang dipuji oleh salah satu dari anggota kuil Hao Tian yang adalah anggota sekte Serigala Darah. Ia mengatakan bahwa anggota sekte pedang mistik memang hebat. Xiao Tian berterima kasih atas pujian tersebut. Namun justru anggotanya itu sangat marah dan meledakkan kekuatannya, dan ia akan memotong Xiao Tian menjadi beberapa bagian.
Ia pun menggunakan teknik serigalanya untuk menyerang. Lalu kemudian Xiao Tian menggunakan teknik pedangnya juga untuk menyerang. Akan tetapi pada akhirnya Xiao Tian lah yang terpukul mundur oleh serangan dari serigala itu. Meski begitu, ia pun bangkit kembali untuk menyerang. Kembali kepada Nona Yuyan yang masih berhadapan dengan dua orang tersebut, terjadi pertarungan pedang di antara mereka. Ketika Nona Yuyan diserang, ia pun menggunakan tameng kekuatan untuk melindungi diri. Dikatakan oleh Nona Yuyan bahwa keterampilan aneh apapun memiliki pola yang harus diikuti. Setelah tameng hancur, Nona Yuyan menunggu mereka berdua untuk mendekat. Ketika dekat, Nona Yuyan pun melancarkan serangannya, api langit tertinggi, yang pada akhirnya dua orang itu pun terpental ke atas langit oleh teknik pedang Nona Yuyan. Sementara itu kembali kepada ketua Shinzo yang bertarung dengan anggota klan naga. Ia pun meremehkan hanya dua ikan yang tidak berguna, jangan terlalu sombong. Terlihat ketua Shinzo mengeluarkan tekniknya yang adalah dua harimau yang menyerang. Setelah hal itu terjadi benturan kekuatan pedang di antara mereka berdua. Dikatakan oleh anggota klan naga, setelah bertahun-tahun, ternyata ketua Shinzo masih menyukai trik kotor. Setelah hal tersebut, anggota klan naga mengeluarkan teknik tiga naganya untuk menyerang. Dua naga dari serangan itu berhasil dihindari oleh ketua Shinzo, namun untuk yang satunya lagi berhasil mengenai ketua Shinzo. Kembali kepada Xiao Tian yang masih bertarung dengan anggota sekte Serigala Darah. Xiao Tian yang melihat bahwa ketua Shinzo sudah kalah, dan ia pun menyuruh agar anggotanya pergi dari sini. Lalu kemudian tidak lama Nona Yuyan pun datang untuk membantu Xiao Tian. Kembali kepada anggota klan naga, ia pun mengecek apakah benar ketua Shinzo sudah meninggal. Namun ternyata setelah sudah dekat, justru Shinzo bangkit kembali untuk menyerang, yang akhirnya kakak ketiga dari klan naga itu berhasil diserang. Begitupun dengan anggota klan naga lainnya yang terkena serangan. Dikatakan oleh ketua Shinzo, meski telah membuat banyak kemajuan, tapi anggota klan naga tidak begitu pintar. Lalu kemudian ketua Shinzo akan menyerang lagi dengan tekniknya untuk mengakhiri pertarungan. Namun pastinya Nefeng datang tepat waktu untuk menghalau serangan tersebut. Ditegaskan oleh Nefeng bahwa ketua Shinzo yang tidak punya banyak waktu yang tersisa. Melihat Nefeng muncul, ketua sangat terkejut. Bagaimana mungkin Nefeng sebenarnya telah mencapai ranah tingkat 4? Lalu kemudian Nefeng mengeluarkan teknik naganya untuk menyerang, ditambah lagi dengan teknik pedangnya. Serangan naga dari Nefeng langsung mengarah kepada ketua Shinzo, yang pada akhirnya teknik naga itu berhasil menyerang ketua Shinzo, ditambah dengan tebasan pedang dari Nefeng. Dikatakan oleh Nefeng, Shinzo seharusnya merasa terhormat dihabisi oleh jurus pedang tuannya. Setelah ketua Shinzo meninggal, muncullah Nona Feng yang membantu pertarungan. Salah satu dari anggota tiga sekte utama pun mengetahui bahwa Nefeng yang berbaju hitam yang menyamar menyuruh mereka untuk pergi ke rawa Nether, hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk mundur. Dikatakan oleh Nefeng bahwa Hong Xingzhou sudah meninggal, dan ia pun menyuruh anggota klan naga untuk menyembuhkan diri mereka. Direspon oleh salah satu klan naga, bagaimana jika mereka marah dan menghancurkan anggrek Nether. Ditegaskan oleh Nefeng jangan khawatir, mereka tidak akan mampu. Lalu kemudian Nefeng memberikan semacam pil pemulihan kepada anggota klan naga. Namun salah satu dari mereka yang tidak suka dengan manusia, ia menolak pil tersebut.
Dijelaskan oleh Nevong bahwa semua bahan dari pil ini berasal dari gunung terbang dan harus dimanfaatkan sepenuhnya. Hingga akhirnya Xiaowu yang mewakili Nevong memberikan pil itu kepada anggota klan naga yang tidak suka kepada manusia. Dikatakan oleh kakak ketiga bahwa jika tanpa bantuan tepat dari Nevong, maka hari ini mungkin ia sudah meninggoy. Dan mulai sekarang Nevong dan yang lainnya adalah saudaranya, dan masalah Nevong juga masalahnya. Setelah hal itu terlihat Nona Yuyan melihat Nona Feng yang ada di sebelah Nevong. Ia pun menanyakan siapakah wanita ini. Nona Feng langsung memperkenalkan namanya Feng Shuang, seorang kultivator bebas. Diberitahu oleh Nevong bahwa ini adalah teman yang baru saja ia kenal. Hal itu mendapatkan respon dari Xiao Tian. Nevong cukup hebat, baru beberapa hari bisa bertemu dengan wanita cantik lainnya. Direspon juga oleh kakak ketiga dari klan naga. Sejak ia lahir, ia belum pernah berkencan dengan naga betina. Sedangkan sekarang Nevong justru malah memiliki dua wanita cantik, belum lagi dengan istrinya. Namun dikatakan oleh Nevong jangan membuat lelucon itu, karena ia sudah menikah dan istrinya adalah satu-satunya kekasihnya. Mendengar Nevong sudah mempunyai istri, Nona Feng bergumam. Ternyata Nevong sudah menikah. Ketika itu Xiao Tian pun memperlihatkan ia menemukan ini dari tubuh ketua Xingzhou. Ia pun merasakan sesuatu di dalamnya. Lalu kemudian Nevong mengecek barang tersebut yang ternyata ada surat yang menyatakan pastikan untuk mengembalikannya benda tanpa tuan itu dan jangan takut dengan sekte Netherworld. Dijelaskan oleh Nevong, sepertinya beberapa orang punya rencananya sendiri. Di samping itu, sekte Netherworld juga mengirim orang ke sini. Direspon oleh Xiao Tian bahwa sekte Netherworld juga sangat jauh, apalagi kelompok adidaya mereka selalu membenci harta karun di sini. Dan mengapa mereka mengirim orang ke sini? Dikatakan oleh Nevong, mungkin mereka punya rencana lain. Dan mari kita amati situasinya dulu. 静观其变吧，黄泉教的人赢。 Sementara itu di tempat lain diperlihatkanlah ada sebuah pohon yang berkilauan di sana. Juga ada seorang praktisi berambut putih. Tidak lama ada wanita dari 3 sekte utama yang muncul. Diperkenalkanlah praktisi berambut putih ini bernama Lin Mo yang adalah Devil Science tingkat 6. Ternyata Lin Mo ingin buah esensi dan ia tidak tertarik dengan anggrek neter. Ia pun memohon izin kepada Nona untuk masuk. Disampaikan oleh Nona, ia bisa membiarkan Lin Mo masuk asalkan Lin Mo setuju berkultivasi ganda dengannya. Mendengar hal tersebut, Lin Mo menjadi terkejut. Harusnya Nona jangan merendahkan dirinya sendiri. Direspon oleh Nona Mei, apakah ia kurang cantik ataukah Lin Mo sudah mencintai gadis lain? Dijawab oleh Lin Mo bahwa penampilan hanyalah pandalan dangkal, yang penting adalah kecocokan jiwa. Mendengar hal tersebut, Nona pastinya tidak akan menyerahkan buah esensi. Namun ketika nampaknya ia akan menyerang, tibalah orang-orangnya dari sekte yang lain yang memberitahukan kepada Nona Mei bahwa ketua Xingzhou sudah meninggoy dan kita harus segera bergabung dengan kedua master lainnya. Hingga akhirnya mereka pun akan membicarakan ini di jalan, siapakah yang menghabisi ketua Xingzhou. Namun sebelum pergi, salah satu dari mereka pun menyerang Lin Mo dan 2 pengawalnya. Akan tetapi serangan itu dipentalkan oleh seekor ular besar yang tinggal di pohon tersebut. 2 pengawalnya pun mengetahui bahwa ular ini hampir ranah tingkat 6. Ia pun bertanya apakah perlu melawannya. 2 pengawalnya pun juga di ranah tingkat 6, ditambah lagi dengan Tuan Muda Lin Mo, dan pastinya mereka akan menang. Akan tetapi Tuan Muda tidak ingin menyakiti ular dan mari bicarakan dengan ular terlebih dahulu. Namun ketika Tuan Muda akan berbicara dengan ular, muncullah Nevong dan juga yang lainnya.
Terlihatlah ular yang besar itu ternyata adalah ular imut yang dipunya oleh Nefeng. Lalu kemudian Nefeng mengelus-ngelus ular imutnya dan menyuruhnya untuk beristirahat. Ketika itu dikatakan oleh Nona Feng, kantong binatang roh yang ia berikan pada Nefeng nampaknya sangat berguna. Setelah itu anggota klan naga pun melihat anggrek neter. Mereka pun menghampirinya dan mengambil beberapa untuk mengobati ketua klan naga mereka. Sementara itu Nona Yuyan menanyakan kepada Tuan Muda Lingmo terus berada di sini apa karena buah pohon tersebut. Hal itu dibenarkan oleh Tuan Muda Lingmo. Nona Yuyan berkata bahwa kami hanya menginginkan bunganya dan buahnya milik Tuan Muda Lingmo. Namun tiba-tiba saja di langit terlihat sambaran guntur yang sangat mencekam. Tuan Muda pun menduga apakah buah misterius itu sudah terbuka. Sedangkan bocil imut yang ada dalam Nefeng, ia pun memberitahu Nefeng, mungkinkah ini pertanda bahwa muncul orang itu? Karena belum pasti, Nefeng dan lainnya pun mengecek ke sana. Terlihatlah di tempat itu muncullah sebuah formasi yang menembak ke atas langit. Ketika itu muncul juga orang bernama CCG. Martial Science tingkat 3. Diperlihatkanlah cahaya dari formasi itu memberitahukan Mansion Immortal di domain dewa terbuka untuk mencari pewaris yang kompeten. Diberitahu juga pil esensi ilahi tahap juara pertama dan bunga 1000 racun untuk tahap kedua dan token dewa bela diri sejati untuk tahap akhir. Terlihat orang yang bernama CJ yang melihat pengumuman tersebut. Ia pun nampak menjadi terkejut. Begitupun dengan Nefeng dan juga yang lainnya. Terlebih lagi disampaikan oleh Tuan Muda, sebenarnya ada token dewa di dalamnya. Mengapa tidak mendeteksinya sebelumnya? Ditanyakan oleh CJ kepada Lingmo, apakah kalian juga tertarik dengan tokennya? Akan tetapi ternyata Tuan Muda tidak tertarik. Tapi senior di keluarganya tertarik. Nefeng juga berkata, mungkin seseorang menuliskan token dewa untuk menipu kita. Diketahui bahwa CG ini hanya tertarik kepada pil esensi ilahi hanya karena Nefeng tidak mempercayainya. Bukan berarti itu bohong. Tidak lama muncullah Nona Mei dan dari 3 sekte utama. Ditambah lagi ada 2 orang master yang bekerja sama dengan istana Haotian. Salah satu dari mereka bilang bahwa orang itu adalah Nefeng. Disampaikan oleh master tersebut, karena bawahannya gagal karena tidak cukup kuat, jangan buang waktu untuk hal-hal sepele. Terlihat master itu pun meremehkan Nefeng, hanya martial science tingkat 4 dan ia akan menghabisi Nefeng nanti. Lalu kemudian formasi di sana mengeluarkan semacam token yang sangat banyak. Xiaotian berkata, apakah token ini merupakan izin untuk memasuki mansion? Namun ternyata token tersebut berpencar dengan arah yang berbeda. Nefeng dan lainnya pun langsung berebut untuk mengambil token yang menyebar ke dalam hutan tersebut. Setelah hal itu terlihat master perempuan berhasil mendapatkan salah satu token. Ia pun dikejar-kejar oleh sekte lain. Salah satu dari mereka yang tahu bahwa gadis tersebut sulit dihadapi, mereka pun akan mengambil token lain saja. Berpindah kepada Nefeng dan juga yang lainnya yang sedang mengejar salah satu token. Ketika itu Nefeng menanyakan kepada bocil imut yang ada kepada dirinya, bisakah memastikan keaslian dari token ilahi tersebut? Ternyata bocil imut mengatakan saat ini ia belum bisa memastikannya. Akan tetapi obat mujarab di dalam token tersebut dapat menyembuhkan luka batin Nefeng. Di sampingnya Xiaotian menyampaikan bagaimana bisa melewatkan hal sebaik itu. Ia pun menanyakan kepada Nefeng, maukah Nefeng mengambil resiko, dan nampaknya mereka berdua akan bersaing untuk mendapatkan token itu.
dinyatakan oleh Nefang. Mari kita lihat siapa yang bisa mendapatkannya. Nefang juga menyuruh Nona Yuyan agar mengikutinya dan jangan bertindak sendirian. Lalu kemudian mereka bertiga pun terbang untuk mengejar token tersebut. Terlihat justru Nona Feng ditinggal sendirian. Ia pun ragu untuk mengejar Nefang dan juga yang lainnya. Ditambah lagi saat itu ia melihat token yang melintas di depannya. Hingga akhirnya ia pun mengejar token tersebut. Sementara itu klan naga berbincang. Menurut mereka apakah mereka harus mencobanya? Disampaikan oleh Xiaowo yang adalah adik dari klan naga. Ia pun mengatakan bahwa mereka telah menyadari tujuan mereka. Namun jika Nefang dan teman-temannya membutuhkan bantuan, pastinya mereka akan membantu. Oke guys, itu adalah dari lanjutan alur cerita Donghua yang berjudul The Peak of the Martial Arts. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton seperti ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.